Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mursida, NIM 202012089, kelas akuntansi 3B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah komunikasi bisnis. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang komunikasi lisan. Pada materi komunikasi lisan, bahasa di sini menjadi suatu pengantar, di mana bahasa itu sendiri merupakan sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca sangatlah penting. Karena keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Sehingga pada pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan tulisan. Pada dasarnya, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dibandingkan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca. Dan komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Hal tersebut dapat kita lihat pada diagram di bawah ini. Dapat kita lihat berbicara sebanyak 16%, mendengarkan 53%, menulis 14%, dan membaca sebanyak 17%. Pengertian dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Komunikasi lisan merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Komunikasi lisan merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Lalu, komunikasi lisan sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Maka dari itu, melatih berbicara sering terasa sulit, karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik, dan kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. Di sini terdapat 4 jenis berbicara. Yang pertama yaitu berbicara berdasarkan situasi. Berbicara berdasarkan situasi dibagi menjadi berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal contohnya seperti saling bertukar pengalaman, melakukan percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain sebagainya. Berbicara formal, contohnya perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Jenis berbicara yang kedua yaitu berbicara berdasarkan tujuan, di mana berbicara ini untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan pendengar. Jenis berbicara yang ketiga yaitu berbicara berdasarkan jumlah penyimak. Di sini berbicara dapat dilakukan antar pribadi atau 4 mata, berbicara dapat dilakukan dalam kelompok kecil, dan berbicara dapat dilakukan dalam kelompok besar atau massa. Jenis berbicara yang keempat yaitu berbicara berdasarkan peristiwa khusus, misalnya seperti pidato, presentasi, penyambutan dalam kegiatan acara,
pidato perpisahan yang berisi kata-kata perpisahan. Lalu, jenis berbicara yang kelima yaitu berbicara berdasarkan metode penyampaian. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu. Penyampaian di sini dilakukan tanpa rencana dan harus berbicara di depan suatu forum. Dikarenakan karena menggantikan pembicara yang tidak dapat datang karena alasan lain. Yang kedua yaitu penyampaian berdasarkan catatan kecil. Jadi di sini pembicara membawa catatan kecil dan catatan kecil itu berupa ringkasan atau inti dari materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu penyampaian berdasarkan hafalan. Di sini ada naskah tapi sudah dihafalkan terlebih dahulu, sehingga pada saat berbicara tidak membacanya lagi. Dan yang keempat yaitu penyampaian berdasarkan naskah, di mana pembicara akan berbicara dengan cara membacakan naskah yang telah dibawa. Mengembangkan keterampilan. Seorang pembicara yang baik pada umumnya akan menghasilkan suatu pembicaraan yang efektif. Karena pembicaraan yang baik akan menghasilkan kesan yang baik pada diri pendengarnya. Maka dari itu, keterampilan berbicara efektif perlu dikembangkan. Karena berbicara memerlukan keterampilan khusus. Maka dari itu, perlu dilakukan latihan, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, lalu menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan harus efektif, tata bahasa harus benar, dan kosakata harus bervariasi. Yang kedua yaitu materi. Materi yang disampaikan harus jelas, harus sesuai dengan tema, dan dikenal oleh semua pendengar, diminati oleh pendengar, dan dapat terasosiasikan. Yang ketiga yaitu cara atau gaya berbicara. Pengucapan yang harus diucapkan harus jelas, penampilan harus menarik, dan gerak-gerik tidak perlu berlebihan. Yang keempat yaitu penampilan berbicara. Postur tubuh harus tegak, pakaian yang dikenakan harus sopan, dan gerak-gerik yang tidak berlebihan. Yang kelima yaitu hubungan dengan pendengar. Jadi pembicara harus mengenal dengan pendengar, harus melibatkan dan tidak mendominasi, dan saling menghargai dengan pendengar. Dan yang keenam yaitu suasana pembicaraan. Pembicara harus membangun keakraban dengan pendengar. Pembicara harus menyampaikan materi sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan lingkungan. Mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama yaitu mendengar. Mendengar penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua yaitu perhatian. Mendengarkan akan memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga memahami. Mendengarkan memberikan makna pada yang didengar. Lalu yang keempat, mengingat. Mendengarkan akan menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama yaitu mendengarkan yang menyenangkan. Mendengarkan yang menyenangkan ini misalnya ketika kita saling bercakap-cakap, saling bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton TV. Yang kedua yaitu mendengarkan secara diskriminatif, di mana mendengarkan untuk fokus mencari informasi-informasi tertentu. Misalnya saat kuliah, kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh dosen. Yang ketiga yaitu mendengarkan secara kritis, di mana mendengarkan saling aktif menelisik,
mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya apa. Dan misalkan mendengarkan ini dilakukan dalam sidang pengadilan. Dan yang keempat yaitu mendengarkan dengan empati. Di sini mendengarkan yang tersirat. Kita sebagai pendengar ikut merasakan emosi pembicara, seperti pada halnya kita mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti halnya memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, misalnya sambil melamun. Yang ketiga, mempertajam, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang keenam, yaitu mendengar yang diharapkan, di mana di sini mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. Di sini terdapat 4 cara untuk mengefektifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang keempat, yaitu mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.